Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali kalau saat ini saya berada di tempat ini. Ini adalah kawasan wisata yang menjadi tujuan para wisatawan, ya, yang menjadi tempat wisata yang cukup primadona yang ada di kawasan Patuk Gunung Kidul. Ini adalah kawasan Embung Langgeran, dan kalau saudara melihat di belakang saya itu tampak sebuah gunung, ya. Tetapi gunung ini gunung yang sangat unik, tidak terlalu tinggi gunungnya, dan inilah yang disebut gunung api atau gunung Merapi Purba. Gunung api Purba ini terdiri dari batu-batuan yang sangat besar dan berwarna hitam pekat. Saudara bisa melihat, tuh, itu adalah gunung api Purba, saudara-saudara. Ya. Dan di sebelah kiri saya, saudara bisa menyaksikan itu ada tulisan cukup besar yang merupakan ucapan selamat datang bagi para pengunjung di tempat ini, yaitu selamat datang di wisata dan kebun buah Ngelanggeran. Haleluya. Di atas tulisan itu saudara bisa melihat nanti ada tempat dari bawah ini agak seperti tempat yang datar, itulah kawasan Embung Langgeran. Nah, khusus tentang tempat ini, ya, almarhum, ya, seniman campursari Indonesia yang sangat terkenal, yang sangat disukai, ya, yang sangat digemari oleh banyak warga masyarakat dari negeri ini, bahkan dari mancanegara juga, yaitu almarhum Didi Kempot, yang dikenal atau mendapat julukan sebagai, ya, The Godfather of the Broken Heart, itu julukan almarhum Didi Kempot, ya, The Maestro of Campursari. Beliau ini sempat membuat sebuah lagu khusus untuk kawasan Gunung Api Purba, dan lagunya juga sangat terkenal, ya, lagunya juga sangat banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa, yaitu tentang lagu yang berjudul Banyu Langit. Banyu Langit bercerita tentang tempat ini, saudaraku. Ya, ini luar biasa. Dan seperti tadi saya katakan, di sana ada kawasan juga selain wisata Embung, itu adalah kebun buah. Kebun buah Ngelanggeran. Nah, ini menarik, saudaraku. Berada di tempat ini mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, itu juga harus seperti kebun buah ini, ya, kebun yang menghasilkan buah yang bisa dinikmati, yang bisa dikecap rasanya, lezatnya, manisnya oleh siapapun. Dan salah satu buah yang cukup terkenal di kawasan Langgeran ini yaitu buah durian, saudara. Tidak tampak di hadapan saudaraku, tapi di depan saya itu ada kebun buah durian. Luar biasa. Jadi tempat ini komplit. Nah, berbicara tentang kebun buah, atau kita digambarkan sebagai taman atau sebagai kebun buah juga, ya. Dari hidup kita anak-anak Tuhan, kita bisa seperti tempat ini, hasilkan sesuatu yang bisa dinikmati, bisa dikecap enaknya, manisnya, lezatnya oleh banyak orang. Karena itu saya akan membacakan sebuah ayat yang merupakan pernyataan atau statement atau kesaksian Rasul Paulus yang tertulis di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22. Ini adalah pernyataan Rasul Paulus, Rasul besar, hamba Allah yang sangat luar biasa, yang hidupnya telah berdampak luas bagi banyak orang. Lewat pelayanan Paulus, salah satunya saya percaya, kita pun akhirnya bisa mengenal kebenaran firman Allah. Ya, karena Paulus menjadi rasul yang Tuhan tetapkan secara khusus untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan sampai ke bangsa-bangsa di luar Yahudi. Petrus lebih fokus kepada pemberitaan berita kabar baik, berita keselamatan kepada bangsa Yahudi. Tetapi Paulus ditetapkan Tuhan
menjadi hambanya untuk memberitakan kabar baik ini sampai ke bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan akibatnya atau sebagai hasilnya kita di sini ya di Indonesia bisa juga mengenal Injil karena lewat pewartaan dan pelayanan para rasul dan terutamanya juga melalui pelayanan Paulus ini. Dia berkata sekali lagi di dalam Filipi 1 ayat 22, demikian saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Haleluya. Saya hanya berhenti sampai di sini pembacaan ayat ini. Perhatikan sekali lagi ya kata-kata Rasul Paulus di Filipi 1 ayat 22a ini. Tetapi jika aku harus hidup ya, jika aku harus hidup. Nah, bukankah ini adalah keadaan kita semua, anak-anak Tuhan, orang percaya saat ini? Kita pun masih hidup di dunia ini, bukan? Ya, oleh karena itu mari kita belajar ya seperti Paulus. Kalau kita masih hidup di dunia ini, maka kita harus berbuat apa? Kita harus bagaimana? Di sini Paulus sekali menekankan, ya, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Haleluya, haleluya. Saudaraku, biarlah ini menjadi kerinduan, harapan dan doa kita, anak-anak Tuhan, orang percaya yang hidup di hari-hari akhir ini. Di tengah dunia yang semakin penuh dengan tantangan, di tengah dunia yang semakin penuh dengan persoalan, masalah, ya, bencana alam, musibah yang datang silih berganti, pandemi COVID yang juga belum mereda sampai saat ini. Biarlah kita terpanggil menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya seperti Paulus. Karena kita masih hidup di dunia ini, itu berarti kita harus bekerja. Bekerja, bekerja. Bekerja untuk apa? Bukan bekerja bagi diri kita sendiri, saudaraku. Bukan bekerja untuk memperkaya diri sendiri. Bukan bekerja hanya untuk mengeruk hasil untuk kita pribadi. Tapi bekerja memberi buah. Ya, saya ulangi lagi, ini penting sekali. Kita harus menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid Kristus yang bekerja memberi buah. Buah apa yang kita harus berikan, yang harus kita hasilkan? Jelas ada beberapa buah yang harus kita hasilkan. Yang pertama, dalam hidup kita atau dari hidup kita harus lahir, harus muncul yang namanya buah-buah pertobatan. Jadi hidup kita harus menghasilkan buah pertobatan ini, saudaraku. Ya, artinya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup di dalam penguasaan hawa nafsu kedagingan, ya, tidak lagi hidup di dalam kehidupan kita yang lama. Hidup kita harus menghasilkan buah pertobatan. Sebagaimana Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah terbit atau sudah datang. Inilah keberadaan kita orang percaya. Yang pertama, ayo kita bekerja memberi buah. Hasil yang pertama buah pertobatan. Yang kedua buah apa lagi, saudaraku? Yang kedua adalah buah pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari selama kita masih hidup, kita berlomba-lomba ya menjadi pelayan-pelayan Tuhan di bidang apapun. Melayani Tuhan itu tidak berarti hanya sebatas di gereja atau tempat ibadah, bukan. Tapi dimanapun Tuhan menempatkan kita, menempatkan saudara dan saya, khususnya baik di keluarga, di tempat pekerjaan sehari-hari, di marketplace, itulah tempat pelayanan kita. Dan di sanalah kita dituntut untuk berbuah bagi Tuhan. Lewat profesi pekerjaan apapun, sebagai mahasiswa, pelajar, ya student, belajarlah sungguh-sungguh untuk menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan lewat hidup saudara sebagai seorang pelajar, mahasiswa, sebagai seorang pekerja, seorang karyawan, seorang pimpinan perusahaan, seorang pengusaha atau bos besar sekalipun. Disitulah kita harus bekerja memberi buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya lewat pekerjaan kita menjadi saksi Kristus bagi banyak orang dimanapun kita ditempatkan. Itu yang Tuhan mau. Di hari-hari terakhir ini, mari kita berlomba-lomba bekerja bagi Tuhan, menghasilkan buah. Buah pertobatan, buah pelayanan, ya. Dan yang ketiga, hasilkan buah, yaitu yang memuliakan Tuhan. Buah perbuatan dari hidup kita yang mencerminkan kasih Kristus. Ya,
Dengan demikian orang lain yang belum percaya Tuhan akan menyaksikan dan melihat hidup kita sebagai garam dan terang dunia. Sebagaimana pesan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai yang ke-16. Bukankah kita dipanggil sebagai garam dan terang dunia? Dan di ayat 16 Yesus berkata, ya demikianlah hendaknya terangmu bercahaya bagi semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Jadi saudaraku, kita menghasilkan buah pekerjaan yang baik atau buah perbuatan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, inilah saudaraku yang harus kita rindukan, yang harus kita hasilkan selama kita masih hidup di dunia ini. Sekali lagi, seperti Paulus, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan terakhir, tujuannya adalah supaya nama Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan, dipermuliakan lewat hidup kita semua anak-anak Tuhan. Lewat hidup saudara, lewat hidup saya sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dipilih, yang sudah dipanggil untuk hidup dan bekerja menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi perluasan kerajaan Allah. Jadi intinya mari di hari-hari terakhir di tengah dunia, di tengah sekitar kita yang semakin banyak dengan persoalan tantangan, kesulitan hidup ini, dengan berbagai persoalan, yang musibah datang silih berganti, pandemi COVID belum mereda, gempa bumi terjadi, banjir, tanah longsor, ya musibah kecelakaan pesawat terjadi. Ayo saudaraku, kita jangan berpangku tangan. Ini saatnya kita bangkit, kita bekerja memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita ditempatkan. Kiranya lewat renungan yang singkat ini kita diteguhkan, dikuatkan. Mari di sepanjang tahun 2021 ini kita semakin giat bekerja bagi Tuhan kita, bagi Raja kita, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun saudara berada, tetap semangat, ayo maju, jangan menyerah dengan keadaan, jangan putus asa. Pasti Roh Kudus menopang, meneguhkan, dan menguatkan kita menjadi alat-alat kerajaannya yang dipakainya bagi kemuliaan namanya. Haleluya, amin.